Selamat datang di Post Point Movie. Keberadaan pasukan Turki dalam peperangan di Semenanjung Korea menyimpan kisah haru. Tidak hanya kisah tentang bagaimana suasana pertempuran, akan tetapi terdapat kisah di luar pertempuran sebagai akibat peperangan itu sendiri. Sulaiman Dilbirligi adalah pemuda Iskandarian, merupakan seorang tentara dari Turki yang aktif pada tahun 1950, di mana masa-masa ini adalah awal-awalnya dimulai Perang Dingin. Sersan Sulaiman bertugas dari Kesatuan Infanteri Distrik 39 sebagai staf teknis, tak lepas dari kewajiban hadir di medan pertempuran di Semenanjung Korea. Mendapat panggilan untuk melaksanakan misi peranan Turki dalam perdamaian bersama sekutu guna menjaga Korea Selatan dari invasi Korea Utara. Sersan Sulaiman memiliki hubungan asmara dengan seorang gadis bernama Nuran yang hendak ia nikahi dan harus ditinggalkannya dan menunda pernikahannya sampai dengan Sulaiman kembali dari tanah Korea. Karena Sulaiman harus berangkat ke Korea, Nuran pun cukup berkeberatan dengan keberangkatan ini. Namun Sulaiman dengan gagah dan kelembutannya mampu menjelaskan pada Nuran pentingnya tugas ini sebagai bagian dari tugas negara itu sendiri. Keberangkatan dalam misi tugas terhadap negara, Sulaiman dikirim bersama dengan teman akrabnya yang merupakan seorang perwira hebat dan berani yang mahir dalam menggunakan senjata, yaitu Letnan Ali. Mereka pun diberangkatkan dengan menggunakan kapal perang Amerika Serikat. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Letnan Mesut, pria yang pintar dan mampu menguasai bahasa Korea dengan baik. Namun, sedikit berbeda, pria ini berideologi komunis dan terlihat sedikit arogan dan mudah menjudge bila ia menuduh berbuat kesalahan. Sesampai di Korea, untuk pertama mereka ditempatkan di markas pasukan Amerika Serikat Divisi 25 di Sunuri. Namun di saat itu mereka diserang secara mendadak dari pihak Pyongyang menggunakan serangan udara. Tapi Amerika dan Turki serta Korea Selatan pada saat itu berhasil menghalau dan mereka pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Pada malam harinya, pasukan Turki memutuskan melakukan patroli menyusuri hutan-hutan untuk mencari para tentara Korea yang telah bersebar. Di saat mereka memuat patroli, mereka mendapat serangan mendadak dari pasukan Korea yang akan meledakkan kendaraan mereka. Namun dengan sigap, Ali, Sulaiman, PP, dan Sadik meloncat keluar kendaraan dan melihat kendaraan mereka pun meledak. Kemudian mereka melakukan sweeping untuk membersihkan lokasi dalam ledakan tersebut. Di saat mereka sweeping, mereka pun mendengar adanya suara. Pertama, Ali menuduh itu adalah suara binatang. Begitupun Mesut. Tetapi Sulaiman tidak yakin. Ia minta mereka menahan senapan mereka. Kemudian Sulaiman berjalan mendekat menuju sumber suara. Alangkah terkejutnya Sulaiman melihat seorang gadis yang lagi menangis sambil memegang tangan ibunya yang telah meninggal dunia akibat dari pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Korea Utara. Sulaiman mencoba membujuk gadis tersebut untuk mendekat padanya dan tidak takut padanya. Namun gadis tersebut hanya melihat sambil meneteskan air mata dan tetap memegang tangan ibunya. Sulaiman pun membujuk. Akhirnya gadis tersebut mendekat dan memeluk Sulaiman. Sulaiman pun bergegas sambil memeluk gadis tersebut, melangkahi mayat-mayat yang bergelimpangan, mendekati teman-temannya. Dan semua terkejut di saat melihat Sulaiman membawa seorang gadis. Namun, tanggapan Letnan Mesut yang sedikit arogan mengatakan bahwa ini adalah peperangan. Gadis ini harus ditinggalkan. Tapi Sulaiman tidak mempedulikannya. Dia tetap bersikeras akan membawa gadis ini ke markas. Mereka pun berangkat menuju markas dengan membawa gadis kecil tersebut. Sesampai di markas, mereka mulai mendiskusikan nama untuk gadis kecil ini. Sementara ia tidak mau berbicara. Meskipun umurnya sudah 5 tahun, dia tidak berbicara dengan Sulaiman, Ali, Mesut, dan PP. Ali mencoba menawarkan dengan nama yang melekat pada ibunya, agar ia bisa mengenang almarhum ibunya, kata Ali. Kemudian Sulaiman mengatakan bahwa nama itu terlalu tua untuk gadis kecil ini dan tidak pas, tidak sesuai dengan zamannya. Kemudian
Ali menanyakan pada Pepe siapa nama ibunya. Sulaiman pun tidak terlalu tertarik dengan nama tersebut. Akhirnya Sulaiman menawarkan dengan nama di mana kondisi sesuai dengan keadaan di saat gadis kecil ini ditemukan, yaitu di bawah cahaya bulan. Ia pun menawarkan dengan nama Ayla, yang artinya bulan. Ali pun tersenyum, begitupun Pepe menyetujui dengan nama Ayla tersebut. Pada suatu hari dilakukan patroli bersama antara Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan. Dan ini adalah kali pertama gadis kecil Ayla ikut dalam patroli dan satu kendaraan dengan Sulaiman. Karena suatu kondisi terdapat salah satu kendaraan dari atasan Sulaiman mengalami kerusakan, tidak bisa dihidupkan mesinnya. Kemudian sebagai staf teknis, Ali pun meminta Sulaiman untuk memperbaikinya. Hal yang terjadi, Ayla tidak ingin Sulaiman keluar dari kendaraan. Sulaiman pun mencoba membujuk untuk bertahan sebentar, ia memperbaiki kendaraan tersebut. Ali pun sedikit emosi dan mengatakan pada Sulaiman, "Anda sepertinya lebih mementingkan gadis itu daripada atasan Anda sendiri." Akhirnya Sulaiman meminta salah satu pasukan untuk menjaga Ayla. Dan akhirnya datanglah seorang prajurit Korea Selatan yang menjaga dan bermain dengan Ayla seraya Sulaiman menyelesaikan perbaikan terhadap kendaraan tempur tersebut. Setelah perbaikan terhadap kendaraan itu selesai, hal yang tidak terduga terjadi, dan akhirnya tentara Korea yang berdiri tepat di depan Ayla tewas ditembak pada bagian kepalanya oleh sniper Korea Utara. Dalam waktu singkat, begitu banyak pasukan Korea Utara yang diboncengi dengan pasukan dari Tiongkok menyerang iring-iringan pasukan Turki dan Amerika Serikat. Posisi pasukan yang begitu berjauhan antara Turki dan Amerika Serikat membuat posisi Sulaiman dan Ali serta pasukan lainnya dalam keadaan terkepung. Dari pertempuran ini, banyak perwira dan prajurit lainnya kagum dengan Sulaiman, di mana Sulaiman tampak gagah berani dan menggunakan kemahirannya dalam menggunakan granat dengan kolaborasi bersama kemampuan Ali menggunakan senapan. Sulaiman pun terluka akibat tusukan dari pasukan yang menyerang mereka. Akibat dari pertempuran itu, tidak hanya pujian yang didapatkan oleh Sulaiman, namun Sulaiman mendapat panggilan mendadak dari Mayor Fuad membahas tentang keberadaan Ayla dalam pasukan Turki. Sulaiman memberi alasan bahwa Ayla tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Dia akan selalu mengikuti Sulaiman. Dan dia meminta kebijakan dari atasannya agar membiarkan Ayla tetap berada di markas pasukan Turki dan tetap bersama Sulaiman. Pada saat itu juga Mayor Fuad tidak ingin terlalu banyak berdebat dengan Sulaiman. Ia pun diam dan meminta Sulaiman untuk keluar dari ruangan. Tak lama berselang setelah itu, pasukan Turki pun mendapat penghargaan dari pihak PBB atas keberanian mereka melakukan perlawanan terhadap hadangan yang dilakukan oleh pasukan Korea Utara dan pasukan Tiongkok. Di saat pasukan Turki melakukan apel pagi, hal yang mengejutkan terjadi. Di saat dilakukan penghitungan jumlah pasukan yang dapat menghadiri apel tersebut, setelah dilakukan penghitungan terdapat 53 pasukan yang hadir. Namun Ayla menyela dan berbicara. Itu adalah kali pertama Ayla bisa berbicara di hadapan pasukan Turki di markas tersebut. Yang lebih mengharukan lagi, Ayla berbicara dalam bahasa Turki. Dan hal ini yang menjadikan dan membuat Pepe terharu melihat kondisi tersebut. Di saat Ali, Sulaiman, Mesud mendapat izin pesiar untuk cuti keluar dari markas, bertepatan dengan hari anak, mereka pun membawa Ayla ke Tokyo untuk membeli peralatan-peralatan yang digunakan oleh Ayla untuk belajar di markas.
Sepulang mereka dari Tokyo, mereka pun masih mendapatkan izin dapat melihat konser Marilyn Monroe yang sebentar lagi akan dilaksanakan untuk menghibur pasukan perdamaian yang ada di Korea Selatan. Hal yang tidak mengenakannya, justru Ali, pengagum berat Marilyn Monroe, tidak mendapatkan izin untuk hadir dalam menyaksikan konser tersebut. Ia diperintahkan untuk segera ikut dengan pasukan lainnya, berjaga-jaga di hutan, menghindari dan mencari pasukan Korea Utara yang bersebaran di dalam hutan. Karena ini perintah, Ali pun tidak dapat menghindarinya. Namun Masud berjanji pada Ali akan meminta tanda tangan Marilyn Monroe dan meminta kecupan lipstiknya tertanda dalam foto tersebut dan akan diberikannya kepada Ali. Ali pun merelakan teman-temannya untuk dapat melihat secara langsung Marilyn Monroe dalam konser tersebut. Ia pun berangkat menuju tempat tugasnya. Hal yang tidak terduga pun terjadi kembali. Justru Ali tewas, tertembak di bagian dada sebelah kiri dari sniper pasukan Korea Utara. Hal ini membuat Sulaiman cukup terpukul karena Ali adalah sahabat karibnya. Meskipun dia perwira dan Sulaiman hanya seorang sersan, tapi mereka telah lama bersahabat. Akhirnya sudah tiba masanya Turki harus memulangkan sebagian pasukannya kembali ke negara asal mereka. Karena pertempuran sudah mulai usai. Dan sepertinya Korea Utara dan Korea Selatan akan menetapkan tentang tapal batas negara masing-masing. Sulaiman cukup keberatan untuk dipulangkan ke Turki kembali dalam waktu yang cepat. Dia pun berkirim surat ke Nuran untuk memahami kondisi karena dia harus melawan Ayla. Dan Ayla pun tidak mungkin akan sanggup melepaskan Sulaiman begitu saja pulang ke Turki. Kemudian Sulaiman mengajukan permohonannya kepada Mayor Fuad untuk tetap menjadi relawan yang berada di Turki. Mayor Fuad pun menolak permohonan dari Sulaiman dan mengatakan bahwa Ayla harus segera dikembalikan sampai pada akhirnya pihak Korea Selatan mengirim seorang guru datang ke markas untuk menjemput Ayla dan disekolahkan di sekolah panti asuhan yang dimiliki oleh pemerintah Korea Selatan. Sepertinya Sulaiman tidak bisa berbuat banyak. Ia pun harus mengikuti apa yang menjadi kesepakatan antara pasukan Turki dengan pihak Korea Selatan. Saat berada di panti asuhan, Sulaiman selalu mengamati dan sepertinya tidak akan pernah rela begitu saja meninggalkan Ayla, meskipun dia memiliki banyak teman sesama Korea di sana. Di saat Sulaiman mencoba untuk tidak mempedulikan perasaannya itu, ia pun bergegas meninggalkan panti tersebut. Yang terjadi justru Ayla menyusul Sulaiman dari belakang. Mereka pun langsung pergi ke markas dan segera bergegas menyusun pakaian mereka untuk meninggalkan Korea Selatan menuju Turki. Pada malam harinya Sulaiman membuat sebuah koper besar yang mampu menampung badan Ayla, dan sekiranya Ayla pun tidak sesak napas di dalamnya. Sesampai di pelabuhan, Sulaiman pun berhasil menyelusupkan koper tersebut. Tidak lama dan tidak jauh dia meninggalkan pos pemeriksaan. Akhirnya, pasukan Turki bersama pihak yayasan meminta Sulaiman segera membuka koper tersebut. Dan ternyata isinya adalah memang Ayla. Akhirnya Sulaiman pun diberangkatkan ke Turki tanpa Ayla. Pada saat akan berpisah dengan Ayla, ia berjanji bahwa perjuangan seorang ayah adalah merupakan untuk anaknya. Dia akan kembali kepada anaknya. Dan janji itu selalu yang terpatri dalam hati Sulaiman hingga ia dilanjut usia. Sulaiman pun akhirnya sampai ke tanah kelahirannya di Iskandarian. Hal yang tidak terduga bagi Sulaiman, saat dia sampai di Iskandarian, ia mendengarkan berita bahwa Nuran telah menjadi milik orang lain. Sulaiman mencoba untuk menemui Nuran untuk mempertanyakan apa yang salah dengan dirinya. Alasan Nuran adalah karena ia tidak bisa melihat Sulaiman begitu mengutamakan Ayla daripada dirinya. Sulaiman pun akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh ayahnya, menikahi wanita pilihan orang tuanya bernama Nimet. Memang Tuhan telah meletakkan sesuatu sesuai dengan pasangannya. Istri merupakan pakaian bagi istri suami.
Begitu yang terjadi pada Sulaiman. Di saat kegalauan yang memikirkan tentang keberadaan dan kondisi Ayla, Nimetlah wanita penguat yang mengatakan bahwa nanti dia akan membantu Sulaiman menemukan Ayla dan mencari keberadaan Ayla. Waktu pun terus berlalu. Tahun demi tahun telah berganti. Namun Ayla belum juga ditemukan. Sampailah pada tahun 2010, dalam memperingati 60 tahun Perang Korea, pemerintah Korea Selatan membuat program untuk mencari veteran-veteran tentara Turki yang memiliki kenangan selama melaksanakan tugas sebagai pasukan perdamaian di tanah Korea. Termasuk di dalamnya adalah Sulaiman, yang diupayakan mencari informasi tentang apa yang pernah dialami selama berada di Korea Selatan. Sulaiman pun membuka dan memperlihatkan foto-foto tersebut. Dia mengatakan dia sudah terpisah dengan anaknya. Dia pun menceritakan pengalaman-pengalaman selama bersama Ayla di markas. Akhirnya, pihak Korea pun mencoba mencari wanita yang bernama Ayla. Namun mereka tidak menemukan wanita bernama Ayla dan menyampaikan hal tersebut kepada Sulaiman dan berharap Sulaiman tidak bersedih dengan berita tersebut. Pencarian pun terus dilakukan sampai pada waktunya Ayla pun ditemukan di apartemennya. Kemudian dua orang Turki dan Korea Selatan tersebut memperlihatkan foto yang diberikan Sulaiman, yaitu kenangan Ayla dan Sulaiman selama di markas. Ayla pun tak mampu menahan air matanya dan mengingat kenangan bersama ayahnya dalam peperangan. Dan ia berkata tidak mungkin anak perempuan akan melupakan ayahnya. Setelah memastikan bahwa benar itu adalah Ayla, pihak Korea Selatan dan didampingi oleh pihak dari Turki akhirnya bergegas berangkat ke Ankara untuk menjemput Sulaiman dan dipertemukan dengan Ayla di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 23 April 2020. Sulaiman pun dipertemukan dengan Ayla di Seoul, Korea Selatan, tepatnya di Ankara Park. Di sana dipertemukanlah Ayla dengan Sulaiman. Di saat telah melihat Ayla berjalan mendekat menuju Sulaiman, Sulaiman bertanya pada wanita Turki yang mendampinginya, apakah itu Ayla? Wanita itu pun mengangguk. Sulaiman pun berdiri dan dari tempat duduknya. Sementara dari arah Ayla berjalan pun Ayla bergegas untuk mendekat menuju ke ayahnya. Sesampainya di hadapan dia langsung memeluk dan mengatakan, "Papa." Dan Sulaiman pun memeluk Ayla dengan meneteskan air mata mengatakan, "Anakku." Hingga cerita pun selesai.